Jamaah salat Jumat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Bersyukurlah kita selaku hambanya Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan dan Allah limpahkan kepada kita selaku hambanya. Karena sesungguhnya tidak ada satu kenikmatan yang kita kecap dan kita ruguk dalam kenikmatan hidup ini kecuali adalah Allah yang telah menyempurnakan semua nikmatnya kepada kita selaku hambanya. Dan yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan yang bersifat sandang, papan ataupun pangan. Karena siapapun yang mereka bersyukur hanya dalam sandang, papan, dan pangannya menjadi orang yang paling cepat putus asa di dalam bersyukur ketika dikurangi sandangnya, ketika dikurangi papannya dan dikurangi pangannya. Tetapi sesungguhnya yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan duniawi, tetapi yang kita syukuri yaitu adalah ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah. Kenikmatan yang Allah tidak limpahkan kepada orang-orang kafir, kenikmatan yang Allah tidak berikan kepada orang-orang musyrik, yaitu adalah kenikmatan melakukan ketaatan dan ibadah, karena itu merupakan bentuk kenikmatan yang paling agung dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kita mampu melaksanakan sholat, mampu melaksanakan zikir, mampu mengayunkan langkah dari rumah kita menuju ke jengkal tanah yang Allah ridhoi di antara masjid-masjidnya, semata-mata karena pertolongan yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Jangan pernah merasa hebat dengan ketaatan kita. Jangan pernah sombong dengan ibadah kita. Sungguh ibadah dan ketaatan yang kita kerjakan di dalam hidup semata-mata karena pertolongan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Itulah yang dimaksudkan di dalam salah satu ayatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kenapa disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata ibadah kita ucapkan kepadanya? Karena sungguh kata mufassirun mereka mengatakan karena kamu tidak akan tegak ibadahmu kepada Allah, tidak akan lurus ketaatanmu kepada Rabbmu sampai kamu diberikan pertolongan oleh Allah dalam kehidupan ibadah. Inilah yang kita syukuri ketika kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya melakukan ketaatan, berkumpul di salat Jumat yang Allah ridhai dan Allah cintai. Karena sesungguhnya Allah yang menjadikan kita mampu berkumpul di tempat ini. Imam Nawawi berkata dalam salah satu asarnya, "Idza aradallahu min 'abdihi khairan ayastamilahu fi ta'atihi." Sesungguhnya Allah apabila menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan jadikan ia disibukkan dalam ketaatan. Allah akan berikan kekuatan di dalam ibadah yang dia selenggarakan. Dan inilah yang kita syukuri. Kumpulnya kita di majelis ini bukan semata-mata karena kehebatan kita, tapi berkumpulnya kita di majelis sholat Jumat semata-mata pertolongan Allah yang kita syukuri. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena sesungguhnya beliaulah nanti yang akan menjadi pemberi syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Sesungguhnya hutang kita kepada Nabi lebih besar daripada hutang kita kepada ibu kita. Ibu kita punya jasa melahirkan kita ke dunia, tetapi Rasulullah yang menyelamatkan kita dari kehidupan jilatan api neraka menuju kepada kehidupan yang bahagia, yaitu adalah surga, ketika Nabi menyampaikan risalah Rabbaniyah dalam kehidupan umat manusia. Semoga kita bukan hanya pandai memuji Nabi, tetapi betul-betul kita mengikuti Rasulullah. Karena hakikatnya apalah arti pujian kalau tidak disertai dengan kepatuhan dan ketundukan kepada Nabi. Karena memuji dan mencintai Nabi bukan hanya berselawat, tetapi adalah mengikuti kepada apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lupa sang fakir menyampaikan supaya kita mempersiapkan tentang satu hari yang akan tegak dan akan berdiri dalam kehidupan kelak di akhirat, yaitu adalah hari ketika tidak bermanfaat hati kita, tidak bermanfaat anak kita, tidak bermanfaat harta kita, kecuali orang yang kelak datang kepada Allah membawa hati yang salim, hati yang selamat dari kekufuran, hati yang selamat dari kesyirikan. Barang siapa yang mereka senantiasa mempersiapkan keimanan dan ketakwaannya, kelak akan memetik buah yang manis, dan buah manis itu dipetik ketika seseorang berada di dalam surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan kita beribadah kepada Allah, sesungguhnya manusia ketika dia beribadah kepada Allah, mereka memiliki 3 kekurangan ketika mereka beribadah menuju kepada keridhaan Allah. Apa 3 kekurangan yang melekat kepada diri kita ketika kita beribadah kepadanya? 1. Bahwasanya kita ini adalah makhluk yang bodoh. Bukankah Allah yang telah memberikan sifat kepada kita bahwasanya kita ini adalah makhluk yang bodoh? Allah berfirman, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perutnya ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian itu tidak tahu apa-apa. Inilah manusia. Bahwasanya manusia itu hakikat yang pertama, kekurangan yang dia miliki ketika beribadah kepada Allah, dia bodoh. Yang kedua, kekurangan yang dimiliki manusia ketika dia beribadah kepada Allah, yaitu adalah manusia itu memiliki nafsu dan tidak mampu untuk membunuh nafsunya. Karena nafsu melekat kepada jiwa kita. Selama ruh masih bersemayam di dalam jasad, selama itu pula nafsu ada di dalam tubuh kita dan merongrong kita ketika kita berjalan di atas ketaatan. Makanya di dalam syariat diterangkan ada nafsul lawamah, nafsu yang tercela. Ada nafsul la'amaratum bisu, nafsu yang menyuruh kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Karena hakikatnya kita manusia tidak akan pernah mampu membunuh nafsu. Nafsu akan hilang ketika kita sudah berkalang tanah terbujur kaku di alam kubur. Tapi selama kita masih hidup, kita memiliki nafsu dan kita diperintahkan untuk menyapih nafsunya setiap waktu ketika melakukan ketaatan di jalan Allah. Masih ditambah dengan yang ketiga, sesungguhnya kita senantiasa dikepung oleh setan setiap waktunya dan setiap saatnya. Setan mengepung kita dari 4 arah mata angin. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Sesungguhnya aku, kata setan, berikrar di hadapan Allah, akan mendatangi manusia dari depan, dan aku akan mendatangi manusia dari belakang, dan aku mendatangi manusia dari arah kanan, dan aku akan mendatangi manusia dari arah kiri. Makanya setan tidak pernah mengambil cuti. Setan tidak pernah mengambil istirahat ketika mereka berusaha untuk menggelincirkan manusia supaya manusia itu berpaling dari jalan Allah yang lurus. Inilah yang menjadikan kita memahami sesungguhnya kita beribadah kepada Allah memiliki kebodohan. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita memiliki hawa nafsu yang menempel pada jiwa. Ketika kita beribadah kepada Allah, kita dikelilingi oleh setan yang tidak pernah putus asa untuk menggelincirkan kita. Inilah hakikat manusia, di mana ketika kita mendapati 3 kekurangan dalam diri kita, maka sesungguhnya lembaran kehidupan kita tidak ada yang putih bersih. Tetapi sesungguhnya kehidupan manusia ketika beribadah kepada Allah, lembaran-lembaran kehidupan mereka itu banyak dosa dan banyak kemaksiatan yang pernah mereka lakukan. Berapa banyak dosa yang kita kerjakan ketika kita bodoh. Berapa banyak kemaksiatan yang kita lakukan, sudah perti ilmunya, tapi tetap kita terjang larangan Allah karena kita punya nafsu. Dan berapa banyak perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah kita tetap lakukan karena kita kalah dengan bisikan setan. Tapi itulah hakikat manusia. Manusia tidak ada yang maksum kecuali adalah Nabi. Manusia yang tidak ada yang bersih dari kesalahan kecuali adalah Rasulullah. Karena hakikatnya kita selaku manusia beribadah kepada Allah, lembaran kita bukan lembaran putih, tetapi lembaran kita banyak dosa dan kemaksiatan. Tapi tahukah kita bahwasanya Allah itu tidak pernah mencari manusia yang bersih dari dosa. Allah tidak pernah mencari manusia yang lembaran kehidupannya itu putih, bersih, tidak ada noktah kemaksiatan dan tidak ada noktah dosa yang dia kerjakan. Kalaulah Allah mencari makhluk, yang apabila makhluk yang dicari oleh Allah tidak pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah tidak perlu menciptakan kita. Karena sesungguhnya cukup bagi Rahman untuk menciptakan malaikat. Karena malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka senantiasa bertasbih dan mengagungkan Allah setiap waktunya. Bahkan malaikat saja ketika akan menciptakan manusia, malaikat saja tahu bahwasanya manusia yang akan diciptakan oleh Allah itu berbuat dosa, akan berbuat kemaksiatan. Mereka berkata kepada Rabbnya, qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka. Malaikat itu berkata kepada Ar-Rahman, ya Allah, apakah engkau akan ciptakan manusia di mana sifat manusia itu akan berbuat kerusakan dan mengalirkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan mengagungkan setiap waktunya namamu ya Allah dalam setiap waktu dan kesempatan kami. Perhatikan, malaikat saja ternyata tahu bahwasanya manusia itu akan melakukan kerusakan dan mengalirkan darah. Apalagi Allah, zat yang alim, Allah tahu. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah ngerti manusia itu akan melakukan dosa, manusia itu akan melakukan kemaksiatan, manusia itu akan berbuat kerusakan di atas muka bumi, tapi Allah tetap menciptakan kita. Karena sungguh Allah tidak pernah mencari manusia yang bersih halaman hidupnya, tetapi Allah itu mencari manusia yang mereka berbuat dosa, tetapi mereka pandai untuk kembali kepada Allah, menyesali dosa dan kemaksiatan yang pernah mereka lakukan dan pernah mereka koreskan dalam kehidupan mereka. Sungguh Allah adalah zat yang mensifati dirinya dengan sifat Ghafur, Maha Pengampun. Kita tidak pernah mendapati bagaimana Ghafurnya Allah,
Kecuali Allah yang sempurna dalam sifat untuk mengampuni kehidupan hambanya ketika melakukan dosa. Perhatikan kisah nyata yang terjadi kepada Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, seorang ulama. Ketika beliau akan melaksanakan sholat asar, dari kejauhan dia kemudian berjalan menuju ke masjid menegakkan sholat asar. Kemudian ketika beliau akan melewati sebuah rumah, mendapati seorang ibu marah begitu besarnya kepada sang anak. Sang anak membuat marah ibunya, sampai ibunya tinggi suaranya dan kemudian betul-betul memarahi sang anak. Fudail bin Iyad tidak mengerti kesalahan apa yang dilakukan oleh sang anak. Cuma berkata di dalam hatinya, salah apa anak ini sampai ibunya menggelegar di dalam marahnya kepada sang anak. Puncak kemarahan sang ibu lalu kemudian dilihat oleh Fudail bin Iyad sampai menjadikan ibu menyeret anaknya, meletakkan anaknya di depan pintu rumahnya, lalu menutup pintu dari dalam, lalu membiarkan anaknya menangis di depan pintu. Fudail bin Iyad melihat anak itu dalam keadaan menghibah, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan olehnya. Anak itu mengetuk-ngetuk pintu rumah sembari dia menyesali atas kesalahan yang dia lakukan kepada ibunya, memohon, meratap, mengetuk supaya ibunya kemudian membuka pintu, tapi tidak kunjung ibunya membuka pintu. Fudail bin Iyad meninggalkan anak kecil itu untuk melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar kemudian selesai melaksanakan ibadahnya kepada Allah, bergegas Fudail bin Iyad kembali ke rumahnya, melewati kembali rumah tadi. Ketika semakin ayunan langkahnya dekat dengan rumah itu, maka kemudian dia masih melihat anak itu masih mengetok-ngetok pintu rumah itu. Sampai ada sebuah kejadian, pintu dari dalam terbuka. Mendapati sang ibu kemudian memeluk sang anak, mengusap kepalanya. Sembari ibunya meneteskan air mata, dia memaafkan kesalahan sang anak. Kemudian menutup pintu tersebut dari dalam, dan kemudian hilanglah tangisan tersebut. Fudail bin Iyad ketika melihat peristiwa itu, lalu kemudian Fudail bin Iyad berkata, kalaulah ada seorang anak yang melakukan kesalahan sebesar apapun kesalahan yang dilakukan oleh sang anak, maka sang ibu punya hati yang lebih besar untuk memaafkan kesalahan sang anak. Kalaulah ada seorang anak yang dihujat oleh seluruh penduduk bumi, maka pasti kita akan mendapati sang ibu akan membela untuk kemudian kehormatan sang anak ketika anaknya dihujat oleh seluruh penduduk bumi. Karena Allah itu memberikan sifat rahmat yang besar bagi setiap ibu. Apapun kesalahan antum, apapun kesalahan sang anak, pasti kita akan dimaafkan oleh ibu kita. Karena apa? Ibu punya hati yang lebih besar daripada kesalahan yang kita lakukan. Fudail bin Iyad kemudian berkata, kalaulah ibu selalu mampu memaafkan kesalahan sang anak, bagaimana dengan Rabb yang menciptakan ibu seluruh muka bumi ini? Bagaimana Allah betul-betul mencintai bukan hanya orang yang mereka taat melakukan kebaikan, tapi Allah juga mencintai orang yang melakukan dosa ketika dulunya bodoh, orang yang melakukan maksiat ketika terpeleset dalam hawa nafsu, orang yang melakukan kebodohan ketika tergelincir oleh setan. Wallahi, bukan kesempatan, bukan itu berarti menutup keridaan Allah, tapi kembalilah, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah mencintai kita, bukan hanya dalam perkara sujud kita. Allah mencintai kita bukan hanya dalam perkara rukuk kita, tetapi Allah juga mencintai kita ketika kita menjadi orang yang banyak melakukan kemaksiatan, tetapi ngerti kemaksiatan itu harus ditebus dengan bertobat kepada Allah SWT. Perhatikan antara Adam dengan iblis. Sesungguhnya Adam dan iblis itu kemudian memiliki 3 persamaan, tapi 1 perbedaan. Persamaan antara iblis dengan kemudian Adam, 1, sama-sama penduduk surga. 2, sama-sama melakukan 1 kesalahan. Bukankah iblis menolak untuk bersujud kepada Adam? Bukankah Nabi Adam memakan buah yang telah diharamkan oleh Allah? Kemudian kebersamaan yang ketiga, bukankah iblis dikeluarkan dari surga? Dan kemudian Nabi Adam pun dikeluarkan dari surga menjadi tempat hukuman. Jadi hukuman di dunia ini adalah tempat hukuman. 3 persamaan. Tapi perbedaannya cuma 1, yaitu adalah ketika iblis menolak untuk bertobat kepada Allah, tetapi Nabi Adam bertobat kepada Allah. Sembari Allah mengabadikan bagaimana peristiwa taubatnya Nabi Adam ketika Allah mengatakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah menerima taubatnya Nabi Adam, dan Allah kemudian sifati dirinya sebagai zat yang ghafur dan zat yang kemudian rahim. Masya Allah, tempat kembali Nabi Adam kembali ke kampung halamannya, yaitu adalah surga. Tempat kembali iblis yaitu adalah tempat kampung halaman yang baru, yaitu adalah berada di neraka. Ketika iblis menolak untuk bertobat, dan kemudian Adam bertobat atas kesalahan yang dilakukan olehnya. Allah cinta bukan hanya kepada orang yang pandai bersujud. Allah cinta bukan hanya kepada orang yang senantiasa berzikir pagi dan berzikir petang. Allah cinta bukan hanya orang yang mengamalkan sunnah, tapi Allah cinta
kepada orang yang pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, dia bertobat kepada Allah. Dia menyesal atas dosa yang telah dia kerjakan. Allah tebus dosa itu dengan kebaikan yang Allah akan membukakan pintu surga. Perhatikan, Allah ketika perintahkan kita untuk sholat, Allah tidak mengatakan bergegas. Ketika kita, bapak, diperintahkan untuk sholat, Allah cuma mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tegakkan sholat, bayarkan zakat. Ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, Allah tidak mengatakan bergegas. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, tegakkanlah puasa sebagaimana diwajibkan puasa atas orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Ketika bapak dan saya diperintahkan untuk haji, Allah tidak mengatakan bergegas. Allah cuma katakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tapi perhatikan, ketika Allah perintahkan kita untuk bertaubat, Allah katakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Ketika Allah perintahkan kita untuk bertaubat, Allah mengatakan wasari'u, bergegas kamu menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada surganya Allah seluas langit dan bumi yang Allah ciptakan dan Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Perhatikan, sholat kita tidak diperintahkan bergegas, puasa kita tidak diperintahkan Allah bergegas, haji kita tidak diperintahkan bergegas. Tapi perhatikan, ketika kita diperintahkan untuk bertobat, Allah perintahkan kita untuk bergegas. Karena Masya Allah, orang yang beruntung adalah orang yang berhasil membersihkan dosanya sebelum dia berkalang tanah terbujur kaku di alam kubur. Perhatikan orang-orang yang mendapatkan surga. Masya Allah, ada orang yang mendapatkan surga karena dosa. Tetapi ada pula orang yang mendapatkan neraka gara-gara amal salih. Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala pernah berkata, berapa banyak orang yang masuk surga gara-gara dosa, dan berapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara amal salih. Sa'id bin Musayyib, seorang tokoh salafus salih, 5 ditanyakan kepadanya, wahai Sa'id, kenapa kamu mengatakan itu? Sa'id bin Musayyib kemudian berkata, berapa banyak orang yang beramal, hati mereka penuh dengan riak dan sum'ah. Tidak ada amal kalau disertai riak dan sum'ah kecuali Allah mengganjarnya dengan neraka. Tapi berapa banyak orang yang melakukan dosa, tapi hati mereka menyesal atas perbuatan dosa mereka, tapi Masya Allah, Allah memasukkan mereka ke dalam surga ketika mereka bertobat sebelum mereka meninggal dunia, dan Allah mengganjar dengan pahala yang berlimpah ketika mereka bertobat dari dosa yang pernah mereka lakukan. Mari kita ambil contoh 2. Orang-orang yang mereka itu Masya Allah diberikan oleh Allah kebaikan ketika mereka berbuat dosa, tapi mereka kembali kepada Allah. 1. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu tentang seorang laki-laki yang bernama Ma'is bin Malik rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala. Ketika Ma'is bin Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Ma'is berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, tahirni. Nabi, tolong sucikan saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, waihaka farji fatub ilaihi fastaghfirillah. Amboi, apa yang kamu katakan wahai Ma'is? Pulang, istighfar, tobat di rumah saja. Lalu kemudian kembali Ma'is bin Malik beberapa langkah kemudian balik lagi kepada Nabi dan mengulang kembali, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, tolong sucikan saya. Kembali Rasulullah mengulang, waihaka amboi, celaka sekali wahai Ma'is. Apa yang kamu katakan? Pulang, istighfar di rumah, tobat di rumah. Sampai keempat kalinya barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya, fima utahhiruka, kamu dosa apa wahai Ma'is sampai kamu minta untuk disucikan? Kemudian Ma'is bin Malik berkata, mina zina ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah melakukan dosa zina ya Rasul. Padahal Ma'is bin Malik sudah menikah, muhsan, sudah punya keluarga. Lalu kemudian dia berzina dengan seorang wanita. Padahal kita mengerti dalam hukuman hudud, hukuman yang Allah terapkan bagi pelaku dosa, salah satu dosa yang berat itu adalah hukuman yang Allah berlakukan kepada orang yang berzina ketika dia sudah menikah. Ditaruh di dalam tanah, lalu kemudian disisakan kepalanya, dipersiapkan batu yang tidak besar supaya tidak langsung mati ketika dijatuhkan ke kepala. Kemudian tidak batu yang kecil yang lama matinya, tapi batu yang sedang. Kenapa? Supaya orang ketika dirajam merasakan sakit dari seluruh sekujur tubuhnya, dari rambut sampai ujung kaki, sebagaimana dia merasakan kenikmatan itu ketika dia berzina. Karena tidak ada kenikmatan yang paling Allah benci ngalir dalam urat syaraf manusia kecuali itu adalah dosa yang didapatkan dari berzina. Ma'is bin Malik ngerti kalau dia meminta kepada Allah, kepada Rasulullah, maka dia itu hukumannya adalah dirajam.
tapi tetap dia meminta kepada Rasulullah untuk dirajam. Lalu kemudian akhirnya Rasulullah itu tidak langsung menetapkan hukum, karena Nabi adalah pribadi yang berhati-hati. Rasulullah kemudian tanya kepada para sahabat, ayashrabul khamra? Apakah Ma'is bin Malik ini kemudian dia minum khamar? Kemudian faqama rajulun minas sahabah fastankahu lam yajid minhu riha khamrin. Ada seorang laki-laki mengendus-ngendus bau mulutnya Ma'is dan berkata, Ma'is bin Malik tidak dalam keadaan mabuk ya Rasulullah. Ahwa majnunun, jangan-jangan dia gila. Kemudian para sahabat berkata, innahu laysa bimajnun. Ya Rasulullah, dia tidak dalam keadaan gila ya Rasulullah. Udzur-udzur yang diberikan oleh Nabi kemudian terjawab satu persatu. Rasulullah masih memberikan udzur berikutnya. Kamu yakin telah berzina wahai Ma'is? Iya ya Rasulullah. Azanaita anta? Zanaitu ya Rasulullah. Sebagaimana timba masuk dalam sumur? Iya. Sebagaimana celak masuk dalam tempatnya? Betul ya Rasulullah. Fa'umirah birajmihi. Kemudian dirajamlah itu kemudian Ma'is bin Malik. Dikumpulkan kemudian batu, dilempari batu hingga meninggal dunia. Yang menarik, ketika habis meninggal dunia, faqtalafan nasu ila firqataini. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini lalu berkata, setelah kematiannya Ma'is, maka para sahabat itu terpecah menjadi dua bagian. Sebagian para sahabat mengatakan Ma'is bin Malik su'ul khatimah. Ma'is bin Malik itu su'ul khatimah, karena sesungguhnya dia habis berzina, belum mengganti zinanya, dosa zinanya dengan ketaatan dan ibadah. Sebagian para sahabat berkata, tidak, Ma'is bin Malik husnul khatimah, karena ketakutan kepada Allah ditebus olehnya untuk meminta hukuman rajam di dunia daripada dia mendapatkan adab di akhirat. Para sahabat sering bertengkar. Lalu kemudian Rasulullah SAW melihat kejadian itu, Rasulullah diam. Kenapa Nabi tidak melerai para sahabat yang berselisih tentang kematiannya Ma'is bin Malik? Rasul belum turun kepadanya wahyu untuk memberitahukan bagaimana yang terjadi kepada Ma'is bin Malik. Rasulullah mendiamkan. Fala bisa dalika ila yaumaini aw salasata ayyam. Abu Hurairah kemudian berkata, sesungguhnya perselisihan itu terjadi antara 2 atau 3 hari. Abu Hurairah agak ragu. Pada hari yang kedua atau hari yang ketiga, barulah Rasulullah SAW kemudian bersabda, ketika masih mendapati para sahabat bertengkar tentang status kematiannya Ma'is, maka Rasulullah kemudian bersabda, uskutu dim. Uskutu dim. Sesungguhnya taubatnya Ma'is bin Malik telah diterima oleh Allah. Dia telah mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Kalaulah kemudian diberikan izin oleh Allah, maka dia mampu untuk memberikan syafaat kepada 70 penduduk Madinah. Karena besarnya Allah memberikan keutamaan kepada Ma'is bin Malik, pezina, tapi masuk surga setelah menebus dirinya dengan bertaubat. Kisah yang kedua, seorang pembunuh 100 nyawa. 100 nyawa. Tapi Masya Allah, 100 nyawa yang dialirkan dengan tanpa yang hak. 1 nyawa saja begitu beratnya di hadapan Allah. Ini 100 nyawa yang dia telah bunuh. Sampai kemudian akhirnya mendatangi orang yang alim untuk kemudian meminta apakah dia bisa untuk dimaafkan oleh Rabbnya ketika telah membunuh 100 nyawa. Alim itu berkata, bisa. Tinggalkan kampung Durjana, menuju kepada kampung orang yang salih. Ambil bekal. Dia tinggalkan kampung Durjana, lalu kemudian menuju kepada kampung orang yang salih. Tapi apalah daya, takdir Allah mendatanginya. Ruhnya dicabut dari jasadnya di tengah-tengah perjalanan. Yang unik, Malaikatul Rahmah turun, Malaikatul Adzab turun. Padahal Malaikatul Rahmah dan Malaikatul Adzab tidak pernah turun bareng-bareng. Kalau orang mukmin yang meninggal, yang turun Malaikatul Rahmah. Kalau kemudian orang fasik yang mati, maka yang turun itu Malaikatul Adzab. Pada kisah pembunuh 100 nyawa yang turun dua-duanya. Malaikatul Rahmah turun, Malaikatul Adzab turun. Malaikatul Rahmah berkata, hada haqqi, ini hakku. Dia membunuh, belum sampai ke kampung orang yang salih. Malaikatul Rahmah berkata, inilah milikku, karena dia telah bertaubat. Malaikatul Adzab berkata, enggak, dia adalah milikku. Maka kemudian Allah mengirimkan satu malaikat untuk menjadi penengah. Lalu malaikat itu berkata, suhu, bahwa kalian hitung langkah kakinya lebih dekat ke kampung Durjana atau kampung orang yang salih. Dihitung dan didapati bahwasanya dia lebih dekat ke kampung orang yang salih. Antum tahu berapa perbedaannya? Bukan 1 mil, bukan 1 kilo, bukan ribuan kilo perbedaannya. Hanya beberapa langkah lebih dekat ke kampung orang yang salih. Dengan beberapa langkah itu, Allah menurunkan maghfirahnya, Allah mengampuninya, dan Allah menyucikannya, dan mengembalikan dia ke surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan setelah membunuh 100 nyawa. Padahal belum sampai ke kampung orang yang salih. Padahal belum mengganti perbuatan ketika dia membunuh dengan ketaatan. Tapi begitulah Allah, cinta bukan hanya kepada orang yang banyak melakukan ketaatan, tetapi Allah cinta kepada orang yang banyak kesalahannya,
tetapi dia bertobat kepadanya. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti anak tangga menuju kepada keridhaan Allah, yaitu adalah ketika manusia itu banyak untuk menyesali dosanya, banyak menyesali kemaksiatannya, bertobat kepada Allah. Inilah perkara yang Allah akan cintai, bukan hanya ketika antum banyak sholat, tapi ketika antum banyak bertobat atas seluruh kesalahan antum. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, pada khutbah yang kedua kita hanya menyampaikan betapa pentingnya bagi kita selaku hamba Allah memperhatikan ketaatan, tetapi juga yang paling penting memperhatikan bagaimana dosa dan kemaksiatan kita. Semakin tinggi iman seseorang, bukan sensitif terhadap ketaatan yang pernah dia lakukan. Semakin tinggi iman seseorang, semakin sensitif terhadap dosa dan kemaksiatan yang pernah dia lakukan dan pernah dia kerjakan. Umar bin Khattab ketika akan meninggal dunia menangis, padahal dia adalah orang yang telah dijamin oleh surga. Dia berkata, waili li ummi illam yarhamani rabbi. Celaka dirinya Umar, celaka ibunya Umar, kalau ternyata amalannya Umar belum mampu menebus kesalahan dan dosanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Perhatikan pula Abu Hurairah ketika akan meninggal dunia pun menangis. Anaknya berkata kepada Abu Hurairah, ma yubkika, apa yang menjadikan kamu menangis wahai ayahku? Karena engkau adalah orang yang banyak keutamaannya. Lalu kemudian Abu Hurairah ketika menghadapi sakaratul maut menjawab anaknya, tulus safar qillatul a'mal. Hai anakku, sesungguhnya safar yang akan ditempuh oleh ayahmu adalah safar yang panjang, dan sesungguhnya bekal yang dibawa oleh ayahmu adalah bekal yang sangat sedikit. Disinilah para ulama menerangkan, semakin tinggi iman seseorang, semakin yang teringat adalah dosa dan kemaksiatan. Dia amnesia terhadap ketaatan yang pernah dilakukan, tetapi dia ingat kepada dosa dan kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Menjadikan diri kita sadar dengan dosa, menjadikan kita akan bertobat. Semakin kita mengerti bahwasanya kita penuh dengan kekurangan, akan sibuk untuk menghitung aib kita daripada menghitung aib orang lain. Karena sesungguhnya Allah itu menunggu kita untuk bertobat kepadanya. Siapapun mereka yang melambatkan dirinya untuk bertobat, maka dia terkena dengan sebuah panah yang diracun oleh iblis. Karena iblis itu punya panah. Iblis itu punya banyak panah, diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Ada panah zina, ada panah khamr, ada panah membunuh, ada panah dosa-dosa besar. Tapi ada panah yang disenangi oleh iblis. Panah itu adalah panah taswif. Apa itu taswif? Ta'jilu taubah. Yaitu panah itu kalau sudah ngarah ke hati manusia yang lalai, maka dia akan melambat-lambatkan taubat. Dia akan berkata, taubatnya nanti ketika pensiun, jilbabnya nanti kalau sudah punya anak, solehnya nanti datang ke masjid ketika saya sudah tua. Taswif. Akhirnya ketika dia melambatkan taubat, itulah yang disenangi oleh iblis. Karena iblis tahu kalau manusia lambat bertaubat, maka akan menjadi teman dirinya kelak di akhirat berada di dalam kobar api neraka. Inilah yang menjadikan kita senantiasa bagaimana kemudian kita mengingat segala dosa-dosa kita. Karena dosa yang tidak kita tobatin, satu, akan menjadi keringat yang menenggelamkan kita. Dua, sesungguhnya tidak ada beban yang paling berat ketika kita menempuh perjalanan mahsyar kecuali yang paling berat, yaitu adalah membawa dosa dan kemaksiatan yang dia tidak bertobat ketika di dunia. Bertobatlah kepada jiwa yang saya berbicara. Bertobatlah kepada jiwa-jiwa yang saya cintai, karena Allah, sesungguhnya Allah menunggu kita untuk bertobat atas segala dosa dan kemaksiatan yang telah kita kerjakan. Saking utamanya tobat, Imam Ibn Rajab Al-Hambali sampai berkata, kalau kamu melihat orang yang solih, luar biasa di dalam sholatnya, luar biasa di dalam ibadahnya, kamu tidak mampu menandingi orang yang solih di dalam ibadahnya, tandingilah dia di dalam taubatnya. Sekalinya kamu bertaubat diterima oleh Allah, kedudukanmu dengan orang yang solih itu sama. Karena sesungguhnya taubat menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba wa du'ain la yusma. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina a'da'aka a'da'aka. Allahumma mazzik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara wa alqi fi buyutihim nara. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamun alal mursalin.